Podcast Network Asia. Halo semuanya, buat para podcaster bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrics deh. Jadi, Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga red card-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrics juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrics juga punya fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrics, masukkan kode referralnya melalui link yang ada di deskripsi ya. Kadang, hal yang sederhana justru merupakan hal yang berkesan dan menarik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Khaby Lame, seorang buruh pabrik dari Italia yang sempat di-PHK sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kini telah sukses menjadi raja TikTok dengan harta jutaan dolar atau setara dengan miliaran rupiah. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Khaby Lame lahir pada tahun 2000 di Senegal. Namun, pada usianya setahun, orang tuanya pindah ke Italia. Dia dikenal berkat video komedi singkatnya di TikTok, di mana Khaby secara sarkas menunjukkan kenapa seorang persulit sebuah hal sederhana. Jika kamu penasaran video Khaby seperti apa, coba buka hashtag #LearnFromKhaby di TikTok. Kamu akan melihat banyak video komedi yang menghibur. Misalnya, seperti video yang berisi cara elegan untuk buka pisang dengan pisau, memotong bagian ujungnya satu persatu, lalu memotong kulit pisang, baru kemudian memakannya. Khaby lalu menunjukkan cara makan pisang yang umum, yaitu dengan membuka pisang dengan tangan, memakannya, lalu dengan ekspresi bete tanpa suara, memperlihatkan cara makan pisang yang normal. Contoh video lainnya seperti sebuah perusahaan yang sedang mempromosikan keunggulan dari kamera samping di mobil, agar orang yang duduk di kursi penumpang bisa melihat apakah ada kendaraan di belakang atau tidak sebelum buka pintunya. Khaby lalu menunjukkan kalau hal ini bisa dilakukan hanya dengan buka kaca dan melihat ke belakang. Baru kemudian buka pintu mobil tanpa harus membeli alat tambahan tersebut. Video komedi jenis ini membuat Khaby menjadi pria dengan jumlah follower TikTok terbanyak di dunia. Dalam waktu 17 bulan, Khaby berhasil mendapatkan 100 juta followers di TikTok. Pada bulan Mei 2020 lalu, pada saat awal pandemi COVID-19 menyerang Italia, Khaby dipecat dari pekerjaannya sebagai buruh pabrik. Dia lalu kembali tinggal bersama orang tuanya di sebuah apartemen sederhana. Walaupun ayahnya memaksa dia untuk segera mencari kerja, di sisi lain, Khaby mulai menghabiskan waktu setiap harinya untuk membuat video TikTok dari kamar tidur. Sebelum dikenal sebagai video komedi di TikTok, postingan awal Khaby sebagian besar dalam bahasa Italia dengan teks bahasa Italia. Dia mengaku kalau wajah dan ekspresinya yang datar membuat orang lain tertawa. Bagi Khaby, ekspresi kesalnya tanpa berbicara ibaratnya menjadi bahasa global yang dimengerti oleh orang dari berbagai belahan dunia. Jika kamu menonton video dari Khaby, kamu akan sadar kalau video yang dibuat tidak menggunakan peralatan yang canggih, namun hanya sebuah handphone dan ide yang kreatif. Inilah yang membuat konten yang diproduksi oleh Khaby terasa begitu natural dan membuat ratusan juta orang menyukainya. Mungkin hal ini juga yang dirindukan oleh banyak orang di dunia. Kadang kita lihat, di dunia maya segalanya terlihat begitu sempurna, berisi banyak pencapaian pribadi seseorang, jalan-jalan, hingga menjadi ajang pamer kekayaan. Namun di luar semua itu, netizen mungkin butuh sesuatu yang berbeda dan terlihat begitu nyata. Disinilah yang buat Khaby tampil berbeda dan berhasil memikat hati ratusan juta orang di dunia. Walaupun sekarang dirinya dikenal sebagai TikToker terkenal dari Italia, namun dirinya tidak diakui sebagai warga negara Italia. Hal ini disebabkan orang tuanya merupakan imigran dari Senegal dan tidak mudah untuk memperoleh kewarganegaraan Italia, apalagi bagi orang yang tidak lahir di sana. Sebagai informasi, Khaby baru tiba di Italia saat usianya setahun. Saat ini, dirinya dan keluarga merupakan warga negara Senegal.
Kepopularan Kabi membuat banyak artis dan public figure mulai memperhatikan siapa dirinya. Sebagai contoh, pendiri Facebook Mark Zuckerberg pernah mengomentari salah satu posting Kabi di Instagram dengan emoji jempol. Di lain kesempatan, Kabi pernah muncul bersama legenda sepak bola Alessandro Del Piero dari tim kesayangannya yaitu Juventus. TikTok telah mengubah hidup Kabi. Dia memiliki banyak penggemar di Brazil dan Amerika Serikat. Bahkan, dirinya sering dibicarakan di televisi nasional yang ada di Senegal yang merupakan tempat dirinya dan keluarga berasal. Di YouTube, kamu akan melihat para fans yang membuat kompilasi video Kabi dari TikTok dan mencapai puluhan juta views. Dalam kehidupan sehari-hari, Kabi bercerita kalau seringkali ada beberapa fans yang datang menghampirinya dan mengajaknya untuk selfie. Wajahnya yang tanpa ekspresi juga seringkali dijadikan meme di media sosial. Bahkan, Kabi pernah disebut sebagai Gen Z Mr. Bean. Semua ketenaran ini memang di luar dari bayangan Kabi. Dia tidak pernah menyangka TikTok mampu mengubah hidupnya dan mengantarkan ke hidup yang sekarang. Kabi punya mimpi untuk membuat orang lain tertawa dan bisa masuk dalam jajaran orang terkenal yang jenaka seperti Will Smith, Eddie Murphy, dan sebagainya. Apa rahasia dari Kabi Lame? Kenapa akun TikToknya disukai ratusan juta orang di dunia? Pertama, simple dan original. Konten yang dibuat oleh Kabi terlihat begitu simple dan sangat real. Hal ini bertentangan dengan anggapan kalau konten di media sosial harus dibuat dengan cantik dan menggunakan alat yang mumpuni. Kabi memulainya hanya dengan sebuah handphone. Kadang pencahayaan juga tidak begitu baik, namun pesan dalam konten yang dibuat mampu dipahami oleh netizen. Mungkin inilah yang dikatakan kalau humor adalah bahasa universal di dunia. Kedua, konsisten. Mungkin kamu mengenal Kabi dari satu atau dua kontennya yang viral. Namun sebelum konten tersebut viral, dia telah membuat puluhan bahkan ratusan konten sebelumnya. Ini yang perlu kita pahami. Sesuatu yang kelihatannya instan sebenarnya tidak seinstan itu. Ada proses panjang di baliknya. Ketiga, ide awal tidak sempurna. Kabi tidak langsung terpikir untuk membuat konten komedi dengan gaya muka datar seperti sekarang. Sebelumnya, dia sempat mencoba berbagai jenis konten, dari konten berbahasa Italia, hingga akhirnya dia menemukan tipe konten yang cocok dan klik dengan netizen, yaitu konten tanpa suara, hanya wajahnya saja yang datar dan menjelaskan hal yang rumit dengan sederhana. Keempat, mengubah krisis menjadi peluang. Pada awal pandemi COVID-19, dirinya sempat terkena pemutusan hubungan kerja. Kabi akhirnya menjadi pengangguran dan kembali ke rumah orang tuanya. Kondisi ini ternyata merupakan peluang bagi dirinya. Mungkin saat itu dia tidak merasakan peluang ini. Namun, PHK ternyata memberikan dia banyak waktu untuk mengerjakan proyek terbaru. Salah satunya yaitu dengan rutin buat konten TikTok setiap hari hingga akhirnya proyek ini mengubah hidupnya. Kelima, era digital membuka banyak kesempatan. Era digital memberikan banyak orang kesempatan. Jika dulu ingin terkenal, maka seseorang harus berlomba-lomba ikut audisi. Namun di zaman sekarang, setiap orang bisa dikenal oleh banyak orang. Tidak ada juri atau pencari bakat yang menilai apakah kamu layak terkenal atau tidak. Namun yang menilai kamu adalah netizen yang ada di dunia maya. Mereka akan memilih apakah mereka akan follow, like, atau komen di akun media sosialmu. Jika konten kamu menarik perhatian mereka, maka perlahan-lahan kamu membangun popularitas hingga akhirnya kamu bisa diundang ke televisi dan menjadi artis sungguhan. Ini adalah kesempatan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelum ada media sosial. Ketika kita fokus dan konsisten mengerjakan apa yang kita sukai, maka tanpa kita sadari, keajaiban akan muncul. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.